Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi. Sahabat beriman dimanapun anda berada, segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat beriman, insyaallah pada video kali ini kita akan membahas tentang tata cara bersujud di dalam salat. Di sini ada sebuah pertanyaan, dan pertanyaan ini adalah salah satu pertanyaan yang banyak ditanyakan oleh teman-teman yang terkait dengan masalah tata cara sujud. Di sini pertanyaannya, saya ingin bertanya, dalam sholat ketika sujud yang terlebih dulu menyentuh tempat sujud apakah tangan atau lutut? Jadi apabila kita bersujud di dalam sholat yang terlebih dahulu menyentuh tempat sujud atau lantai atau sajadah, apakah tangan dulu atau lutut dulu? Itu pertanyaannya. Jadi baiklah, kami telah membuat jawabannya yang kami rangkum dari jawaban guru-guru kita. Jadi jawabannya adalah, dalam hal sujud para ulama terbagi dalam dua kelompok. Jadi terbagi dalam dua kelompok. Kelompok yang pertama yaitu yang mendahulukan tangan kemudian lutut. Jadi kelompok yang pertama saat mereka bersujud mereka mendahulukan tangan kemudian lutut, dan inilah pendapatnya diantaranya adalah Al-Imam Malik dan Imam Auza'i. Imam Malik ini siapa yang tidak kenal ya? Beliau adalah merupakan salah satu dari 4 ulama mazhab yang terkenal. Pendapat inilah yang dipilih oleh guru kita Imam Malik, yaitu yang mendahulukan tangan kemudian lutut. Sebagaimana adapun tata caranya adalah sebagaimana video berikut ini. Adapun dalil pendapat yang pertama ini adalah sebuah hadis dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menyatakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa yang beliau katakan, idza sajada ahadukum, apabila bersujud salah seorang dari kalian, fala yabruk kama yabrukul ba'ir, janganlah ia berlutut sebagaimana unta berlutut. Jadi kita dilarang menyerupai unta. Lalu kemudian sambungan hadisnya, wal yadha' yadayhi qabla rukbatayhi, hendaklah ia meletakkan kedua tangannya qabla rukbatayhi, sebelum kedua lututnya. Jadi sekali lagi Rasulullah bersabda, apabila bersujud salah seorang dari kalian, janganlah ia berlutut sebagaimana unta berlutut, dan hendaklah ia meletakkan kedua tangannya sebelum kedua lututnya. Jadi inilah hadis yang menjadi dalil pendapat yang pertama, yang mendahulukan kedua tangan dulu lalu kemudian kedua lutut. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi dan Imam An-Nasa'i. Sedangkan pendapat kelompok kedua yaitu pendapat yang mengatakan kita mendahulukan kedua lutut dulu kemudian kedua tangan. Berbeda dengan kelompok pertama tadi. Kalau kelompok pertama tadi kita mendahulukan kedua tangan kemudian lutut. Kalau pendapat atau kelompok kedua ini kita mendahulukan kedua lutut lalu kemudian kedua tangan. Dan pendapat inilah yang dipilih guru kita, salah satunya adalah Imam Syafi'i dan ulama-ulama yang bermadhab Syafi'i dan Imam Hanafi. Jadi memilih pendapat yang mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan. Adapun prakteknya adalah sebagaimana video berikut ini.
Adapun hadis yang menjadi dalil pendapat yang kedua ini adalah riwayat sahabat Wa'il bin Hajar radhiyallahu taala anhuma yang mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza sajada, mana sudah, idza sajada, apabila beliau bersujud, wada'a rukbatayhi qabla yadayhi, Rasulullah meletakkan kedua lututnya qabla yadayhi, sebelum kedua tangannya. Ya, jadi sekali lagi sahabat Wa'il bin Hajar radhiyallahu anhu mengatakan, ra'aitun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, saya melihat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam apabila beliau bersujud, beliau meletakkan kedua lututnya sebelum kedua tangannya. Jadi yang diletakkan terlebih dahulu adalah lututnya, kemudian kedua tangannya. Rawahu Abu Dawud. Hadis ini diriwayatkan Imam Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Nah, jadi inilah dalil pendapat yang kedua. Ya, jadi kesimpulannya adalah kedua cara tersebut di atas adalah benar. Ya, mendahulukan kaki, mendahulukan lutut dulu atau mendahulukan tangan dulu. Yang penting jangan mendahulukan kepala dulu ya. Ya, yang penting jangan kepala ini nanti nyungsek, nanti jatuh. Ya, sekarang kita tinggal memilih sesuai dengan kemantapan dan keyakinan kita masing-masing. Akan tetapi teman-teman, kami menghimbau khususnya kepada teman-teman atau saudara-saudara kami yang muslim yang berada di Indonesia, yang mana mayoritas bermadhab Syafi'i, agar kita mengamalkan cara yang kedua, yaitu saat kita akan sujud, kita mendahulukan kedua lutut, kemudian kedua tangan kita, sebagaimana pendapat yang dipilih oleh guru kita Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya, kita memilih pendapat yang kedua, yaitu mendahulukan kedua lutut kemudian kedua tangan, kecuali jika dalam keadaan tertentu seperti kita tidak mampu, mungkin misalnya karena fisik kita sudah tidak kuat lagi, khususnya bagi orang tua kami yang sudah tua, yang sudah lututnya sudah tidak kuat, maka atau dalam keadaan sakit, ya, maka boleh memilih pendapatnya Imam Malik, yaitu mendahulukan tangan kemudian lutut, atau terserah yang manakah mudah baginya, wallahu a'lam. Ya, jadi semuanya boleh. Yang mendahulukan lutut dulu lalu kemudian tangan itu adalah benar, yang mendahulukan tangan dulu atau lalu kemudian lutut itu juga benar, juga merupakan pendapat dari guru-guru kita. Salah satunya adalah pendapat yang dipilih oleh pendapatnya guru kita dari madhab Malikiyah. Ya, semoga apa yang kami sampaikan pada video kali ini bermanfaat bagi teman-teman, khususnya bagi saudara yang bertanya tadi. Semoga ini dapat menjawab kebimbangan teman-teman selama ini. Jadi yang salah itu yang tidak sholat 5 waktu. Ya, yang tidak sholat 5 waktu. Ya, kalau yang sudah sholat terserah yang lutut duluan atau tangan duluan, yang penting sudah sholat. Insyaallah kedua-duanya benar. Semoga apa yang kami hadirkan bermanfaat bagi teman-teman yang baru bergabung. Silahkan berlangganan dengan cara subscribe, aktifkan lonceng notifikasinya, dan jangan lupa like dan share video ini sebanyak-banyaknya. Semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.